Remaja Sumatera Barat rame masjid pemirsa. Wah, mau deko masjid Satawi bapa kancak ya pemirsa. Rame para remaja malam mingguan di masjid, mantap. Kok ngapul ya di luar kan kalau pemirsa? Hah? Pemirsa, saat ini kita lagi persiapan launching Wirid Remaja CSLTA se-Sumatera Barat yang merupakan program dari Bapak Gubernur Mahyildi Ansarullah dan serentak mulai malam ini di seluruh kecamatan mungkin ya, kecamatan seluruh kabupaten yang ada sekolah tingkat CSLTA di Sumatera Barat. Terlihat di layar kita Bapak Gubernur Mahyildi Ansarullah sudah siap sholat maghrib di Masjid Raya Sumatera Barat. Oke pemirsa, lagi rame ramenya. Ini anak sekolah pemirsa. Halo, yang masuk. Mantap, malam minggu masjid jadi rame ya. Itu anak kos pemirsa. Andaikan masjid setiap malam begini rame ya pemirsa, mantap, makmur negeri ini. Ini ibu guru kepala sekolah SMA 4. Sedikit kita mau tanya-tanya ini Bu, bagaimana tanggapannya terhadap program yang dilaksanakan oleh gubernur ini? Terima kasih. Adapun program ini program dari Bapak Gubernur yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, di mana yaitu program Wirid Remaja yang dilaksanakan untuk SLTA Sumatera Barat. Jadi kegiatan ini diagendakan dalam 1 bulan itu 2 kali. Nah, berarti ini adalah hari pertama, malam pertama untuk launching dari kegiatan Wirid Remaja ini, yang nantinya akan ditindaklanjuti di sekolah masing-masing, boleh menggunakan masjid yang ada di sekitar tempat tinggal masing-masing siswa di sekolah masing-masing. Nah, tujuan dari program ini adalah bahwa dengan adanya Wirid Remaja, berarti kita memberikan pembiasaan kepada anak-anak muda agar terbiasa ke masjid, kemudian agar meramaikan masjid. Dan kemudian kenapa malam minggu dilaksanakan? Agar malam minggu ini digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, yang positif untuk anak-anak kita, daripada mereka bermain, berkeluyuran, tidak menentu. Maka diagendakanlah bahwa Wirid Remaja ini dilaksanakan di malam minggu. Nah, seperti itu. Terima kasih Ibu. Semoga program ini bermanfaat buat generasi muda kita. Oke pemirsa, bagaimana pembukanya, launchingnya? Ini kita lihat di monitor sana pemirsa. Masih persiapan juga pemirsa. Pemirsa, yang pengen masuk channel itu SMA 1 mana? Oh, dari SMA 1 Maru bisa. Ada berapa orang? Kami 17 orang ya guys ya. 17 orang? Ya. Dari SMA 1 Muaro. Ini domisilinya di Padang Subusu atau? Ya. Padang Subusu. Oke, mantap. SMA 1. Dan khusus Bapak Wali Kota Padang hadir diwakili oleh Bapak Tafali, Bapak Habil Bupati. Yang kami hormati Bapak Sistem Pemerintahan Keserak, kemudian yang kami hormati Ketua Alkam
Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Haji Fauzi Bahar, MSI, yang hormati Kadiskom Minfo Dik, Kepala Biro Kesra, Admin Umum, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Sumatera Barat, Kepala Kemenak Sumatera Barat, Ketua MUI Sumatera Barat, Ketua Dewan Masjid, bersama pengurus masjid seluruh Sumatera Barat, yang hari ini alhamdulillah sudah lebih 1.000 yang Zoom masjid. Yang tercatat di sini 5.478. Mungkin ada masalah wifi, tapi juga ada perwakilan di kabupaten kota yang pusat Zoom untuk kegiatan ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, berkah rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan ini kita berhasil akan melaksanakan launching wirid remaja kolaboratif SMP, MTS bersama SMK dan MA se-Sumatera Barat, yang dalam hal ini sudah tercatat diikuti ada 128.241 siswa terbagi kepada 5.478 masjid di seluruh Sumatera Barat dan dibimbing oleh 14.418 guru se-Sumatera Barat. Dan alhamdulillah juga sudah mengikuti Zoom pada kesempatan ini. Tujuan dari pelaksanaan Polsa Wirid Remaja ini adalah bagaimana anak-anak kita bisa diajak kembali ke masjid dan musala. Kita simak tausiah yang akan disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat dan dilanjutkan dengan launching Wirid Remaja se-Sumatera Barat. Kepada yang terhormat Bapak Haji Mahyadi SP Datuk Marajun, kami silahkan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Haji Khamim, Kepala Biro Umum dan SDM Kemenko PMK Republik Indonesia. Terima kasih Pak Amir atas kehadirannya pada hari ini. Yang kita hormati Rekan Wil Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Bupati Wali Kota se-Sumatera Barat yang hadir secara virtual pada hari ini. Selanjutnya hadir bersama kita Ketua Lembaga Pendapatan Adat Alam Minangkabau, Bapak Dr. Fauzi Bahar, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat beserta dan seluruh jajaran dinas, dan juga hadir bersama kita Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Barat. Dan selanjutnya Ketua Dewan Masjid Sumatera Barat, Ketua MUI Sumatera Barat, Ketua DPW AKPAI Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Provinsi Sumatera Barat, dan organisasi-organisasi yang hadir pada kesempatan ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan Kepala SMP, MTS, SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah se-Sumatera Barat, pengurus Masjid Musala se-Sumatera Barat, yang tadi telah dilaporkan lebih 1.000 yang sudah bergabung dengan kita. Dan kemudian selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu Guru Tenaga Pendidikan se-Sumatera Barat, dan yang istimewa yang kami banggakan dan kami cintai, anak kami siswa-siswi SMP, MTS, SMA, SMK, MA se-Sumatera Barat, baik yang hadir di Masjid Raya Sumatera Barat ataupun juga yang ada di masjid-masjid yang ada di Sumatera Barat pada hari ini. Dan yang kami hormati Bapak Ibu para undangan hadirin yang berbahagia, bersyukur sama kita berikan kepada Allah SWT atas limpah rahmat dan karunia-Nya
Salawat dan salam buat kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, seperti tadi telah sama-sama kita dengarkan laporan daripada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Puasanya wirid remaja ini, wirid remaja ini akan dilaksanakan 2 kali bulan, kan dan pekan keempat setiap hari Sabtu dari Maghrib sampai Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabbatna 'ala qulubihim idza qalu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh lan nad'a min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Sadaqallahu al-azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Haji Khamim, Kepala Biro Umum dan SDM Kemenko PMK Republik Indonesia. Terima kasih Pak Amir atas kehadirannya pada hari ini. Yang kita hormati Rekan Wil Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Bupati Wali Kota se-Sumatera Barat yang hadir secara virtual pada hari ini. Selanjutnya hadir bersama kita Ketua Lembaga Pendapatan Adat Alam Minangkabau, Bapak Dr. Fauzi Bahar, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat beserta dan seluruh jajaran dinas, dan juga hadir bersama kita Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Barat. Dan selanjutnya Ketua Dewan Masjid Sumatera Barat, Ketua MUI Sumatera Barat, Ketua DPW AKPAI Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Provinsi Sumatera Barat, dan organisasi-organisasi yang hadir pada kesempatan ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan Kepala SMP, MTS, SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah se-Sumatera Barat, pengurus Masjid Musala se-Sumatera Barat, yang tadi telah dilaporkan ya, lebih 1.000 ya, yang sudah bergabung dengan kita. Dan kemudian selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu Guru Tenaga Pendidikan se-Sumatera Barat, dan yang istimewa, yang kami banggakan dan kami cintai, anak kami, siswa-siswi SMP, MTS, SMA, SMK, MA se-Sumatera Barat, baik yang hadir di Masjid Raya Sumatera Barat ataupun juga yang ada di masjid-masjid yang ada di Sumatera Barat pada hari ini. Dan yang kami hormati Bapak Ibu para undangan hadirin yang berbahagia, bersyukur sama kita berikan kepada Allah SWT atas limpah rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam buat kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, seperti tadi telah sama-sama kita dengarkan laporan daripada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Puasanya wirid remaja ini, wirid remaja ini akan dilaksanakan 2 kali bulan, kan dan pekan keempat setiap hari Sabtu dari Maghrib sampai Isya.
dan kemudian juga mereka bisa berbicara lantang, maqalu, mereka bisa bergabah dan angkat. Jadi memang benar apa yang dikatakan dalam surah Al-Quran, dan kita yang mempunyai potensi yang dari Allah itu. Makanya sejarah bangsa-bangsa di dunia yang mengawali dan kemudian dipelopor perubahan-perubahan itu, yang mempelopori titik perubahan yang mendasar kepada bangsa bernegara itu adalah para pemuda. Lihatlah sejarah mana saja bangsa-bangsa di dunia ini. Eropa, Amerika, dan termasuk Indonesia, termasuk juga umat Islam, bahwa yang dipelopor menjadi potensi yang perubahan itulah mereka pemuda. Innahum fityah, mereka adalah para pemuda. Maka oleh sebab itu, kalau memang kita ingin mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh pemimpin kita, Presiden Republik Indonesia, dan itu juga menjadi keinginan kita bersama, maka tidak ada pilihan lain, tidak ada jalan lain kecuali kita harus serius dan memberikan perhatian kepada pemuda hari ini. Karena pemuda hari ini akan menjadi pemimpin di masa datang. Syababul yaum rijalul ghad. Kalau suatu bangsa, suatu pemerintahan, suatu masyarakat peduli kepada generasi mudanya, berarti mereka peduli kepada masa depan bangsa. Ketika mereka tidak peduli, tidak perhatian kepada generasi muda, berarti mereka tidak punya harapan untuk masa depan bangsa ini. Bahwasanya akan menjadi presiden tahun 2025 itulah Anda nantinya. Yang akan menjadi gubernur, yang akan menjadi menteri, yang akan menjadi orang-orang hebat di Indonesia ini nantinya adalah siswa-siswi yang ada di SMP, SLTA, dan SMP pada hari ini. Maka kalau saya kita harus peduli kepada mereka dan kemudian kita memberikan perhatian kepada mereka. Nah, salah satu bentuk perhatian yang harus kita berikan kepada mereka adalah diantaranya dengan kegiatan yang kita lakukan pada hari ini, yaitu dalam rangka untuk meningkatkan keimanan mereka, dalam rangka mendekatkan mereka dengan Allah SWT, dalam rangka untuk menjadikan mereka orang-orang yang bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk keluarga, dan kemudian bermanfaat untuk bangsanya, sebagaimana yang Allah telah tegas, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ketika dalam pembukaan dikatakan atas berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur untuk berkehidupan bangsa bebas, maka dengan ini kami, kalau memang kita menyadari kemerdekaan yang kita peroleh adalah atas nikmat daripada Allah SWT, atas izin daripada Allah SWT, atas perjuangan orang-orang dekat dengan Allah SWT, maka kewajiban kita hari ini bagaimana mendekatkan rakyat ini dengan Tuhannya, dan mendekatkan rakyat ini dengan penciptanya, dan mendekatkan rakyat ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.